Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Rifda Fitriani Saharudin dengan NPM 22150611114 dari kelas Internet of Things B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk merangkai sebuah sistem ya. Jadi nanti di sini saya akan menghubungkan sensor suhu DHT11 ke node MCU. Lalu nanti sensor suhunya ini bisa kayak terintegrasi ke blink gitu. Terus nanti bakalan ada 3 buah lampu LED yang akan menyala sesuai dengan kondisi suhu di ruangan tersebut, apakah suhunya panas, normal, ataupun dingin. Nah, langsung saja yang pertama, untuk alat-alat yang dibutuhkan, itu yang pertama adalah breadboard. Jadi nanti breadboard ini tempat kita merangkai sistemnya nanti. Nah, terus yang berikutnya di sini ada node MCU Lolin V3. Lalu ada juga ini adalah sensor DHT11. Jadi sensor ini bisa mengukur suhu atau temperatur dan juga kelembaban atau humidity. Lalu saya juga memerlukan 3 buah lampu LED. Untuk warna bebas di sini saya memakai warna merah, kuning, dan juga warna hijau. Lalu yang berikutnya adalah kabel jumper. Di sini kabel jumper yang saya gunakan itu adalah kabel jumper male to female. Jumlahnya ada 4 buah. Langsung saja. Pertama, siapkan breadboardnya. Nah, berikutnya kita akan memasang sensor DHT11-nya ke node MCU. Nah, di sensor DHT11 ini kan kalau diperhatikan secara seksama sudah ada tulisannya ya. Ada plus, out yang di tengah, dan juga ada min, negatif. Untuk yang positifnya ini, yang plus, kabel yang berwarna abu-abu kalau di tempat saya, ini langsung saja kita sambungkan ke pin 3 volt di sini. VCC-nya 3 volt. Sambungkan. Nah, lalu untuk yang berikutnya, yang di tengah itu outputnya ya. Nanti di sini kita letakkan di pin D2. Kenapa di pin D2? Karena dia tidak akan berfungsi jika diletakkan di pin yang lain. Langsung saja yang ini ke pin D2. Lalu yang terakhir yaitu negatifnya, itu kita hubungkan ke ground, pin yang lambangnya G di node MCU. Nah, sudah tersambung seperti ini. Berikutnya adalah kita akan menyambungkannya ke 3 LED ini. Nah, caranya adalah yang pertama itu kita sambungkan dulu ujung kabel jumper yang akan terhubung ke LED-nya itu ke ground yang huruf G ini. Nah, bila sudah, ini kita sambungkan ke yang negatif. Di sini warnanya biru ya, sambungan ke negatif. Nah, sudah seperti ini. Lalu yang LED tadi pakai yang kakinya pendek ya, ini dihubungkan satu lurusan dengan yang ada di groundnya seperti ini. Seperti ini. Lalu berikutnya di sini saya pakai yang warnanya itu hijau. Nah, kuning dulu deh, warna kuning, sama saja satu lurusan ya. Baru yang terakhir warna hijau. Nah, bila sudah seperti ini, kita ambil kabel jumpernya. Di sini saya pakai kabel jumper merah untuk menghubungkan ini pas satu di lurusan di kakinya yang merah ini ya. Ini kita hubungkan. Untuk yang merah di sini saya pasang ke pin D1. Merah. Ini kita pasangkan di pin D1. Itu di sebelah sini. Berikutnya yang kuning. Di sini kuning saya akan sambungkan ke pin yang D0, digital 0. Ini bebas ya pin yang mana saja. Di sini saya pilihnya yang D0. Lalu yang berikutnya pin yang terakhir yaitu pin yang berwarna hijau. Di sini saya sambungkan ke pin D3. Pin D3. D3 ini di sini. Nah,
di sini rangkaiannya sudah terhubung semua. Ini adalah tampilan akhirnya. Nah, untuk yang berikutnya saya akan membuat kodenya di Arduino IDE yang versi 2.3.2. Baiklah, untuk yang selanjutnya di sini masuk ke Arduino IDE-nya untuk coding dan juga untuk mengintegrasikannya ke Blink. Nah, di sini untuk yang Blink template ID, Blink template name, dan Blink autoken itu kita harus pakai punya kita sendiri yang ada di Blink. Nah, di sini saya sudah buka Blink ya. Nah, ini di new device template belum ada template-nya, jadi langsung aja kita buat manual. Pertama pergi ke developer zone, terus yang new template ya, new template. Habis itu di sininya name kasih sama di sini sensor DHT11 nih. Terus dashboardnya kita pakai ya ini ESP, connection type-nya WiFi. Di sininya description-nya ditulis tugas ya, langsung aja done. Nah, di sini kita akan lanjutkan. Ini sudah. Nah, ini nih yang disalin template ID dan juga template name. Template name-nya ini. Nih, langsung aja kita salin. Di atas yang sini ya. Karena yang template berikutnya ini belum. Template. Ini sudah, langsung saja ke device. Nah, device ini kan tadi sudah buat template ya, langsung saja pilih yang new device, from template, choose template-nya, pilih yang sensor DHT11. Nah, ini device name-nya biarkan saja, langsung saja create. Nah, bila sudah seperti ini, kita akan edit dashboard-nya. Kita edit dashboard. Nah, sudah seperti ini, karena nanti kita bakalan ini ya, buat sensor suhu dan kelembapan. Yang dipilih ini pertama adalah yang label. Sini label untuk suhu dan kelembapan, jadi saya pasang 2. Terus pilih yang gauge, sama saja taruh letak di sini, satu lagi di sini. Berikutnya pilih juga yang chart. Ya, kita pilihnya yang chart ini. Letak di sini. Ini bisa ini coba ke bawahan sedikit. Ini chart. Lanjut yang berikutnya chart dari sini. Sip. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita edit yang data streamnya. New data stream, kita pilih yang virtual pin. Terus untuk yang ini, namanya ini, pinnya ini kita pilih yang V4. Nah, namanya di sini kita kasih temperatur. Itu di V4. Terus ini max-nya ini kita set ke 100. Terus yang jangan lupa aktifkan yang enable story data. Terus untuk tipe datanya double ya. Ini desimalnya pilih yang ini. Sudah seperti ini, langsung saja create. Nah, sudah temperatur ini V4, colornya ini bisa juga diubah ya, apa namanya, warnanya. Nih, temperaturnya misalnya di warna seperti ini. Ini kita save. Berikutnya data stream yang berikutnya sama saja virtual pin. Terus ini kita beri nama humidity atau kelembaban. Pilih yang V5. Nah, tipe datanya sama, kita pakai double juga. Max 100, desimalnya juga pilih. Jangan lupa enable history datanya diaktifkan. Sudah seperti ini. Sekarang kita save and apply. Ini saya akan buat event atau notification. Jadinya nanti jika suhu terlalu dingin atau terlalu panas, dia bakalan ngirim. Nah, sini suhu panas nih, kita buat warning. Terus notifnya juga kita enable saja. Dari sini emailnya ke device owner. Ini juga device owner saja ini ya. Enable notification, settingnya ini aktifkan. Terus create.
Berikutnya buat lagi untuk yang ini ya, di sini. Untuk yang misalnya suhu dingin. Ini warning juga nih. Terus seperti biasa yang tadi kita aktifkan notifikasinya, ini juga dipilihnya ke default on saja semuanya. Terus enable yang settingnya juga di sini aktifkan show notification enable in sectionnya. Create. Nah satu lagi ini kan tadi warning nih. Yang ini kita buat suhu normal, misalnya notif. Ini kita buat info saja, informasi suhu normal seperti itu. Ini sama saja. Ini diaktifkan, aktifkan. Yang tadi kelewatan aktifkan. Nah ini di create. Apabila sudah sepertinya langsung saja save and apply. Nah ini sudah jadi sensornya ya, di sininya sudah dibuat semua. Berikutnya itu yang ini jangan lupa disalin ya, copy to clipboard. Nah untuk menghubungkan antara Blink ke Arduino-nya itu, kita tuh perlu untuk menyalin yang tadi. Nah ini terus ditempel di atas ini seperti ini. Ada Blink template name dan AutoCAD-nya. Nah, seperti ini. Untuk yang template ID itu ya, dia ada di sini nih. Kalau mau lihat template ID-nya di sini. Nah, template ID-nya nih yang ini nih. Sensor yang template ini sama define-nya define Blink template name-nya sensor DHT11. Sudah. Nah, bila sudah itu kita sambungkan ini ke WiFi ya. Di sini nih, ini masukkan nama WiFi, terus yang ini dimasukkan kata sandi WiFi-nya. Jadi kan saya pakai WiFi Wisma Mulia ya, jadi saya taruh di sini. Nah, di sini ini untuk mendeklarasikan PIN-nya. Tadi kan sudah kita pasang sesuai ini ya. Yang seperti pin DHT-nya itu ada di D2, LED merahnya ada di D1, hijau di D0 dan juga kuning di D3. Ini sudah di sini. Untuk yang berikutnya di sini untuk pin modenya, yaitu pin ini untuk output semua. Nah, ini untuk memastikan LED mati di awal, seperti ini kodenya. Nanti nah ini nih yang tadi kita edit event. Nanti dia bakalan kirim suhu panas, suhu dingin, suhu normal seperti itu. Nah, ini bila sudah langsung saja kita hubungkan. Ini tadi saya lupa sebutkan di alat ada kabel USB juga ini untuk menghubungkan dari Arduino-nya ke sumber daya. Di sini saya pakai laptop ya pertama. Nah, di sini ini kita sambungkan lalu hubungkan ke laptopnya. Oke, sudah seperti ini. Nanti di sini bakalan langsung kebaca. Nih, jam 3. Terus ini kita verify dulu kodenya untuk melihat apakah ada yang salah. Pen sketch. Naikkan. Ini sudah. Terus sekarang tinggal di upload. Oh ya, sebelumnya itu nanti di sini kan ada ini ya. Ini nih. Jangan lupa itu serial monitornya disamain ya. Nah, di sini bautnya nih disamain. Nanti oke, sama yang ada di sini nih bisa lihat. Oke, di sini masih uploading. Ini dari cahayanya. Di sini masih menyala karena belum selesai uploadingnya. Nanti apabila benar ya, kita lihat lagi di sini kodenya adalah yang untuk kondisi yang saya tetapkan, jika suhunya nanti di atas lebih dari atau sama dengan 30, maka itu termasuk suhu panas dan LED yang menyala adalah merah. Terus jika dia lebih kecil atau sama dengan 20, itu suhu dingin yang LED menyala itu adalah hijau. Jika bukan itu, di antara keduanya adalah normal semuanya ya. Jika dia itu ada di antara 20 sampai 30 itu berarti normal. Nah, di sini kita lihat serial monitornya. Nih, suhu yang tercatat adalah 33,30 derajat yang berarti itu suhunya panas. Nah, bisa dilihat di sini
Cahaya yang menyala adalah cahaya LED yang warna merah yang di ujung ini. Terus untuk menguploadnya di sini, nah di sini sudah online nih. Basic device. Nih dia sudah online ya sensor DHT-nya. Langsung saja kita buka. Nih, dia sudah mengirimkan ya 33,3 derajat dengan kelembapan atau humidity-nya 74. Benarkah? Nah, benarnya ada di sini. Bisa dilihat dia nih melacak ya humidity-nya dari 7,74 terus berjalan. Ini temperaturnya ada 33,3 derajat, humidity-nya di 74. Nah, berikutnya untuk mengecek nih apakah benar ya yang tadi itu benar-benar notifikasi atau tidak. Di sini di ponsel saya sudah terinstall aplikasi bernama Blink IoT ya, di aplikasi Blink IoT ini. Jadi seharusnya karena di sini kan suhunya melebihi 30 derajat nih, ini suhu panas. Harusnya kita dapat notifikasi warning ya terkait dengan suhu panas ini. Nah, di sini bisa dilihat di ponsel saya ada notifikasi dari Blink IoT. Notifikasinya adalah sensor DHT11, bisa dilihat di situ. Suhu panas, suhu saat ini 33,30 derajat. Ini dikirim 3 menit yang lalu ya. Jadi ini sekarang sudah 33,9, bahkan naik ke 34,2. Tapi ini notif yang tadi 3 menit yang lalu. Suhunya yaitu nih. Ini kan sekarang ada 24 nih, berarti di 21. Nah, 33,30. Nih, seperti ini notifikasinya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, di sini tugasnya adalah untuk menganalisis temperatur dan juga kelembaban dari ruangan atau tempat yang nanti akan saya letakkan si sensornya ini selama 24 jam penuh. Bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, untuk itu di sini sekarang kan ada pukul 10 lewat 22 menit. Nah, ntar untuk yang berikutnya akan saya cek lagi di pukul 10 lewat 22 menit. Seperti itu. Nah, baiklah, cukup sekian untuk pemaparan dari alat dan juga cara kerja untuk menghubungkannya ke Blink dan juga kodenya. Tunggu 24 jam untuk menganalisis hasil dari percobaan ini. Baiklah, di sini dapat dilihat saya memantau kondisi alat saya. Di sini posisinya saya sedang berada di luar ruangan, sehingga saya hanya bisa memantaunya menggunakan aplikasi Blink IoT. Di sini di jam 10 lewat 7 pagi tanggal 29 bisa dilihat suhunya. Ini bisa di tracking dengan menggunakan chart dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi ini. Suhunya saat ini ada 33,80 dengan humidity 74. Dan bisa dilihat di sini sudah ada chart ataupun grafik. Yang ini untuk humidity bisa dilihat dari jam 10 malam sampai 10 pagi terdapat perubahan pada grafiknya. Baiklah, sekarang sudah tanggal 30 September di jam 5.45 pagi. Sebelumnya saya sudah menghidupkan alatnya ini sejak 28 Oktober di jam 10 malam. Jadi kalau dilihat di sini di one day terakhir itu hidup jam 5.16. Cuma karena ini one day nggak bisa dilihat awalnya. Kalau di one way kita bisa lihat di sini saya mulai menghidupkan di jam 10 bulan September tanggal 28 dan matikannya di jam 5 pagi. Jadi total itu ada lebih dari 24 jam ya, sekitar 26 sampai 27 jam. Nah, di sini kelembapan dan juga temperaturnya sudah ada datanya dan untuk alatnya di sini sudah saya nonaktifkan, makanya tertulis online. Nah, terus untuk setiap jamnya di sini saya juga sudah memasukkan datanya ini. Ya, ini berdasarkan data yang ada di sini ya. Seperti di jam 10 malam temperaturnya di 34,6 derajat. Terus ini ada 32,1, 33, 34. Sini sudah saya catat. Nih, jadi jam 10 suhunya 34,6 dengan kelembapan 71,6. Di jam 11 33,28, kelembapan di 72,29. Berikutnya untuk rata-rata suhu ruangan sudah saya hitung yaitu berkisar di 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di 73,8 derajat. Ruangan saya ini ada di tengah-tengah ya, tidak terlalu terkena sinar matahari maupun udara. Jadi memang agak panas di sini. Terus untuk temperatur
terendah itu ada di angka 31,8 derajat, yaitu ada di tanggal 30 September di jam 3 pagi, 4 pagi, dan juga di jam 5 pagi. Untuk suhu tertinggi itu ada di 34,31 derajat. Ini yaitu ada di jam 12 siang. Ini salah presiden. Jam 12. Di jam 12 siang di tanggal 29 September. Ini suhu tertingginya 34,31 derajat. Untuk kelembapan, ya, kelembapan itu yang paling tinggi itu terjadi di jam 12 semalam di tanggal 28 September itu bisa mencapai 75,41. Untuk yang terendahnya itu ada di 70,63. Ini ada di 29 September jam 4 sore seperti itu. Nah, untuk notifikasinya saya sempat mendapatkan notifikasi beberapa kali di aplikasi Blink yang ada di mobile terkait dengan suhu ini. Ini juga 5 jam yang lalu, itu tepatnya di jam 12 malam berarti ya, karena di jam 5 pagi. Itu saya juga mendapatkan notifikasi dari Blink IoT. Di sini bisa dilihat sensor DHT suhu panas itu suhunya ada di 32,80. Di sini bisa dilihat. Ini di jam 11 malam ternyata ya, tadi ini 32,80. Bisa dilihat ada notifikasi tadi dari Blink karena di kodenya itu saya set suhu panas itu di atas 30 derajat. Jadi selama masa percobaan ini lampu LED yang menyala itu adalah lampu yang berwarna merah terus. Di sini bisa dilihat ya, saya kan mengeset suhu normal itu ada di bawah 30 derajat dan di sini tidak ada berarti suhu normal. Jadi selalu terbaca suhu di ruangan ini panas seperti itu. Baiklah, cukup sekian hasil analisis saya dan juga hasil percobaan saya setelah lebih dari 24 jam mendeteksi suhu dan juga kelembapan di dalam ruangan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.